Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pertengahan semester pertama ini ya, masih di kondisi pandemi. Jadi kemarin setelah lagi raport nih, semoga hasilnya memuaskan. Yang masih belum boleh nilai memuaskan, silahkan dimantapkan lagi metode belajarnya, diusahakan untuk kembali serius belajar meskipun kondisi kita dalam keterbatasan, tidak dapat tatap muka, kita hanya melalui daring. Usahakanlah untuk dapat menyesuaikan diri. Mungkin kemarin di hasil netnya mungkin bertanya-tanya ya, sebagian dari Anda sekalian bertanya-tanya, guru-guru lain nilai tugasnya lengkap, kenapa dengan matematika kok enggak Pak? Hal itu mungkin belum saja ya, nanti langsung saya inputkan nilai tugasnya, tapi catatan siapa yang mengumpulnya tidak lengkap dengan saya. Jadi nggak usah khawatir, tugas yang kalian kerjakan dengan susah payah tidak menghasilkan suatu imbal nilai pada kalian. Siapa yang mengerjakan, saya ada datanya, siapa yang nggak ngumpulin atau ngerjain juga ada datanya, jadi nggak usah khawatir. Dan untuk nilai tugas itu tidak masuk dalam perhitungan, sehingga saya tidak mengajarnya untuk menginput nilai tersebut. Tapi nanti untuk nilai semester itu pasti sudah masuk. Oke ya, kita materi baru. Kemarin kita udah belajar mengenai bentuk akar ya, walaupun tidak saya dampingi dengan video dari saya. Kali ini kita akan masuk materi baru. Judulnya yaitu logaritma. Nah, ini materi baru. Setelah bentuk akar kita akan belajar mengenai logaritma ini. Apakah materi ini susah? Tentunya enggak. Kalau susah, enggak ada yang menguasai matematika ini gitu ya. Jadi logaritma ini erat kaitannya dengan bentuk pangkat gitu ya. Logaritma sendiri bentuk umumnya dia sering ditulis seperti ini. Itu salah satu contohnya. Log 8 basis 2 hasilnya adalah 3. Itu bacanya seperti itu ya. Log 8 basis 2 hasilnya adalah 3. Kenapa? Karena 2 dipangkatkan 3 hasilnya adalah 8. Jadi di sana kaitannya antara logaritma dengan bentuk pangkat. Jadi misalkan ada lagi 3 log 9 adalah 2. Kenapa? Karena 3 berpangkat 2 hasilnya adalah 9. Seperti itu ya. Jadi saya di materi ini akan to the point saja, memberikan beberapa contoh-contoh soal yang kerap muncul pada permasalahan logaritma. Langsung saja ya ke contoh. Jadi dari yang saya jelaskan tadi, hal yang utama adalah jangan sampai salah membacanya. Meskipun kebiasaan dari kita, saya sendiri juga sering terjadi, log 9 basis 3, sering juga saya kadang pengen cepat bacanya adalah 3 log 9, seperti itu ya. Tapi yang baca yang benarnya adalah log 9 basis 3, log 8 basis 2, gitu cara bacanya ya. Oke, kita langsung ke contoh soal yang sering kali muncul pada bentuk logaritma. Yang pertama yaitu adalah seperti yang pertama tadi. Gimana metode mencarinya? Di dalam logaritma ini ada satu bentuk yang umum yang sering kalau bisa kita arahkan dia ke sana. Bentuknya seperti apa? Yaitu seperti ini. Basis dan nilai ini, dua nilai ini sama. Kalau dia udah sama, hasilnya adalah 1. Berapapun angkanya. Seperti ini juga 1. Ini juga 1. Ini juga 1. Nah, itu.
Ini bisa menjadi kunci kita dalam mengerjakan banyak soal dalam logaritma. Intinya, dua angka ini sama, nilainya adalah 1. Nah, oke, kita kembali ke soal. Log 8 basis 2, nilainya berapa? Metode kita mengerjakannya adalah kita arahkan nilai ini menuju ke basisnya. Basisnya kan 2, berarti di sini kita buat dia 2 juga, tapi 2 pangkat berapa? 2 pangkat berapa hasilnya? 8. 2 pangkat berapa hasilnya? 8. 2 kali 2 kali 2, ya kan? Ini 4 kali 2 lagi baru 8. Berarti ada berapa? 1, 2, 3. Berarti ini adalah 3. Lantas setelah seperti ini, pangkat ini pindah ke depan. Berarti 3 dikali 2 log 3 dikali log 2 basis 2. Ini kan sudah sama ya. Nah, angka ini sama, berarti hasilnya adalah 3 dikali nilainya adalah 1. Berarti 3 dikali 1. Hasilnya adalah 3. Ini contoh soal yang sering muncul. Contoh lain. Log 81 basisnya 3. Masih dengan cara yang sama. Karena basisnya 3, berarti yang di sini kita arahkan juga 3. 3 pangkat berapa hasilnya? 81. Kita coba lagi. 3 kali 3, 9. Kali 3 lagi, 27. Kali 3 lagi barulah jadi 81. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ya. Pangkatnya belakang, pindah ke depan. Berarti 4 kali log 3 basis 3. Ini nilainya adalah 1. Berarti 4 kali 1 hasilnya 4. Berarti log 81 basis 3 hasilnya adalah 4. Oke ya, bisa ya? Kita coba soal lagi. Basisnya 5, berarti 5 pangkat berapa? 5 kali 5, 25. Kali 5 lagi, barulah hasilnya 125. Berarti sini ada 1, 2, 3. Berarti 3 log 5 basis 5. Ini nilainya 1. Yang ini ya, 1. Sama kan? Berarti 3 kali 1 hasilnya adalah 3. Oke, bisa ya? Oke. Ini tadi contoh soal jenis 1. Kita bergeser ke jenis yang selanjutnya ya. Contoh soal jenis 2. Seperti apa? Mari kita lihat. Contohnya adalah log 216 basisnya adalah 36. Berapa? Kalau kita lihat soal sebelumnya, basisnya adalah angka-angka yang kecil. Di sini angkanya mengandung, kalau kita lihat ini 36 ya, memiliki bentuk pangkat sendiri gitu. Kalau kita pikirkan dengan metode tadi, seperti ini, 36 berpangkat 2 saja sudah pasti lebih dari ini ya. Berarti nggak mungkin. Atau kalau ciri-cirinya bisa kita lihat di sini. Kalau basisnya merupakan bilangan bentuk dari suatu bilangan berpangkat, misalkan di sini bisa jadi 16, bisa jadi 25, bisa jadi 49 gitu ya. Ada kemungkinan itu adalah soal bentuk-bentuk soal jenis 2. Gimana metode mengerjainnya? Nah, kita lihat. Ini juga mudah kok. 36. 36 kalau kita lihat, dia adalah bentuk pangkat 6 berpangkat 2. Berarti ini sebenarnya basisnya adalah 6. Berarti kita arahkan sini juga 6. 6 pangkat berapa? 216. Kita coba. 6 kali 6, 36 ya. Kali 6 lagi, barulah 216. Berarti sini adalah 6 pangkat 3. 1, 2, 3. Gitu ya. Intinya ini yang sama.
Selanjutnya, yang sini punya pangkat, yang depan juga punya pangkat. Nah, lihat yang tadi. Lihat yang bentuk pertama. Bentuk pertama yang memiliki pangkat hanya yang bagian belakang, bagian depan nggak ada pangkatnya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, yang depan di sini ada pangkatnya, berpangkat 2. Gimana metodenya untuk yang seperti ini? Untuk yang seperti ini, metodenya seperti ini. Pangkat yang belakang kita tulis duluan, baru pangkat yang depan, baru selebihnya yang belum ditulis. Oke ya. Ini sendiri nilainya adalah 1, karena dua angka ini sama, berarti hasilnya adalah 3/2 kali 1. Hasilnya adalah 3/2. Oke. Nah, kita lihat contoh selanjutnya. Kalau masih bingung, kita lihat contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya adalah basisnya 27. Oke. Log 729. Kita lihat 27 ini bentuk berpangkatan berapa ini? Kalau pangkat 2 nggak ada. Tapi kalau pangkat 3, ini adalah 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Artinya ini adalah 3 pangkat 3. Berarti kita dapat yang ini adalah 3 pangkat 3. Berarti otomatis 729 juga kita arahkan menuju ke pangkat 3. Yang ini tadi ya. Ini kan kita tahu 36, 6 pangkat 2. Berarti 216 kita arahkan dia mengikut. Pangkatnya juga ikutan pangkat 6. Di sini karena kita udah tahu 27 pangkatnya perpangkatan 3 ini, maka di sini juga kita pancing dia untuk menjadi pangkat 3. Pangkat berapa? Kita hitung. 3 kali 3 kali 3 kan 27. Kali 3 lagi 81. Kali 3 lagi berapa? 81 kali 3, 3, 2, 4, 3. Udah? Belum. Kita kali 3 lagi. 9, 12, 7, 2, 9. Berarti ini masih kali 3 sekali lagi. 9, 27, 81, 243, dan 729. Gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini pangkatnya adalah pangkat 6. Oke. Pangkat yang belakang didulukan, baru pangkat yang depan, baru selebihnya. Ini nilainya 1. Berarti hasilnya adalah 6/3 kali 1. 6/3 hasilnya adalah 2. Berarti gitu ya. Harap sudah mulai paham. Kita coba lagi contoh satu lagi. Kita lihat contohnya adalah log 125, basisnya adalah 25. Oke. 25. Masih dengan metode ini, 25 ada bentuk perpangkatan, pangkat 2 ada ya. Berarti 5 pangkat 2. Karena di sini udah 5, berarti lognya kita arahkan ini juga pangkat 5. 5 pangkat berapa? 5 kali 5, 2, 5 kali 5 lagi. Ya, 125. Berarti ini hasilnya adalah 3. Depan belakang ada pangkat, berarti pangkat belakang per pangkat depan log 5 basis 5. Ini sama angkanya, berarti hasilnya adalah 1 kali 1. 3/2 kali 1 hasilnya adalah 3/2. Oke ya, bisa ya. Oke, kita lanjut menuju contoh soal. Jenis yang ketiga. Seperti apa? Contohnya begini. Nah, seperti itu. Dia tandanya adalah kali ya. Nah, ini kali. Gimana metodenya? Metode mengerjakannya adalah sediakan sebuah kertas buram yang pasti. Ini metodenya mengerjakannya seperti ini.
ada 3 komponen ya. Ada 3. Kalian pilih salah satu, yang mana yang mau kita tulis terlebih dahulu. Misalkan saya ingin menulis yang ini dulu. Ini udah saya tulis. Kita lihat, kita ingin menyambungkan dari 2 yang belum tertulis. Ini kan di ujungnya 2. Kita ingin menghubungkan, kita cari logaritma yang basisnya mirip dengan angka ini, sama angkanya dengan ini. Yang mana antara 2 ini? Yang ini ya. Karena ini kan 2. Setelah ini saya ambil ini, log 27 basis 2. Yang belum ditulis adalah ini, log 8 basis 3. Tapi kan seyogyanya ini tadi, kita ingin dia terhubung, angkanya sama. Berarti kira-kira ini saya tulis di depan atau saya tulis di belakang? Kalau saya tulis di belakang, jadinya kan seperti ini. Apakah ini sama? Enggak, dia berbeda. Berarti ini bukan di sini nulisnya, tapi saya tuliskan di depan. Jadi dia terhubung, sama. Jadi jadinya adalah seperti ini ya. Oke, seperti itu ya. Setelah disusun ya, udah saya ambil tiga-tiganya. Ini sama, ini sama. Berarti kita tinggal ambil depan, belakang. Berarti di log 27 basis 3. Kembali ke bentuk yang tadi. Ini ya 3. Berarti sini juga 3. Pangkat berapa? 27. 3 pangkat 3. Apakah ini bentuk perpangkatan? Enggak ya. Berarti bentuk ke jenis soal yang pertama tadi ya. Ini pangkatnya enggak ada. Berarti pangkat belakang baru ditulis seperti itu. Kalau masih ragu, bingung, coba lihat lagi ke contoh-contoh soal pada contoh soal jenis 1 tadi. Diulang lagi videonya ya. Nah, ini kan nilainya 1, berarti 3 kali 1, berarti hasilnya adalah 3. Oke. Ada bayangan? Saya yakin udah mulai terbayang. Biar semakin mengerti, saya tambahkan lagi soalnya, yaitu ada 3 komponen lagi. Yang mana mau didulukan? Pilih saja, bebas. Katakan saya ambil yang ini. Nah, seperti itu. Ada yang bisa nyambung basisnya 16? Gak ada. Berarti kemungkinannya adalah 2. 16 kan gak bisa disambung. 2 yang ada kan? Nah, berarti sini saya tulis, ini nyambung. 8, ini udah saya ambil, ini lagi belum kan? Saya letak depan atau belakang? Kalau saya letak belakang, 16 sama 4 kan gak sama. Berarti harus saya letak di depan, karena ini 8, ini 8. Berarti seperti itu. Ini nyambung. Setelah terhubung seperti itu, kita ambil depan belakang. Log 16 basis 4. Ini udah sambung ya, berarti kita tinggal ambil depan sama belakangnya saja. Kembali ke yang tadi, basisnya 4. Berarti sini kita arahkan juga 4. Pangkat berapa? 16. 4 pangkat 2. Berarti pangkat yang belakangnya pindah ke depan, baru yang selebihnya kita tulis. Ini nilainya berapa? 1, karena sama. Depan belakang sama ya. Berarti 2 kali 1. Hasilnya adalah 2. Oke ya. Masih bingung? Saya tambah contoh lagi. Contoh lagi. Soalnya adalah
Ini hasilnya berapa? Ada 4 komponen. Mana yang mau dipilih duluan? Misalnya ini. Jadi saya tulis dulu 6. Nah, 2 ya. Ada yang karena ini 2 di belakang, berarti saya harus mencari yang 2-nya di depan. Mana yang mau dipilih duluan? Ini ya, misal ini. Berarti saya tulis oke. Ini 3, berarti otomatis cari yang depannya juga 3, berarti ini. Oke. Ujungnya 8. Yang belum ditulis ini. Apakah depannya 8? Enggak. Berarti dia enggak di sini, tapi di depan sini. Kita cek. Ini depannya 6 di sini. Nah, ini belakangnya 6, ini depannya 6, berarti nyambung ya. Nah, seperti itu. Ini nyambung, ini nyambung, ini nyambung. Sama. Oke, setelah itu kita tulislah depan sama belakangnya. Oke. Kembali ke soal tadi, ini basisnya 2. Lognya ini kita arahkan juga ke 2 biar sama. 2 pangkat berapa? 8, 2 pangkat 3. 2 kali 2 4 kali 2 lagi 8, berarti 1 2 3 pangkat 3. Pangkat ini pindah ke depan, 2 log 2. Ini 1, berarti hasilnya adalah 3 kali 1, hasilnya adalah 3. Oke, bisa ya. Oke, 1 terakhir. Soalnya adalah ini. Nah, ini dia. Berapa komponen? 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang mau didulukan? Bebas. Mana maunya? Saya misalkan 8. Ini saya ambil. Berarti saya harus mencari yang depannya 3. Nyambung ini ya. Yang depannya 3 ada 2 ini. Mana saya pilih? Misal saya pilih inilah. Nah, berarti ini ujungnya 512. Ada nggak yang depannya 512? Nggak ada. Berarti posisinya di sini. Kita cari yang ujungnya sama dengan ini. 8. Ada? Ada. Berarti nah, seperti itu. Ini udah nyambung. Ini nyambung. 3. Berarti saya harus nyari yang ada kaitannya dengan 3 lagi. Ini ya. Oke, nyambung lagi. Ini udah, yang belum ini. Berarti 2. Nah, jadi intinya dia harus tersambung seperti ini. Kita susun. Kita cukup menyusunnya saja. Itu untuk yang bentuk penghubung ininya adalah kali ya, kali. Setelah sudah tersusun dan terhubung, yang kita lakukan adalah menulis yang depan, log angka yang paling belakang. Karena ini basisnya 2, maka lognya juga kita arahkan 2. 2 pangkat berapa? 512. Itu jadi pertanyaan. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32 kali 2 lagi, 64 kali 2, berapa? 128 kali 2, 512. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul itu? Coba hitung lagi ya. Benar kan? Ini 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2 lagi, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2, 64 kali 2 lagi, 128 kali 2 lagi, 256. Ya salah kita. Masih ada 1 kali lagi. Kali 2 lagi barulah 5, 1. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 pangkat 9. Pangkatnya letak di depan. Seperti itu. Ini nilai 1, berarti 9 kali 1. Hasilnya adalah
Oke ya, saya rasa demikian, kita cukupkan 3 jenis soal dulu. Tiga jenis soal, jenis 2, jenis 3 yang tadi, dan yang bentuknya standar, lihat di jenis 1 tadi ya. Bila masih ragu, boleh diulang-ulang, baru lagi coba ngerjain soal yang saya lampirkan. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan melalui WA. Tapi sebelum bertanya, diulang-ulang dulu videonya, benar-benar ragu, baru ditanyain. Gitu ya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan.